Saya sendiri ingin terbawa oleh pengusaha apa. Saya sendiri ingin diakui menjadi murid Syekh Mursyid. Walaupun saya merasa sangat kotor. Saya merasa sangat hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an faqad aktsara min dzikrihi. Wa qala aidan al mar'u ma'aman ahabba. Al hadis, ilahi anta maksudi wa ridhaku matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaimu bi amri rahman wa ya warithal kitab ya naib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas samai wal ardi aidatu ya man ahlu aktim kulluhum ailatu ya man yanzilu ghaithu bi da'watihi wa yadiru dharu barakatuh. Assalamualaikum sultan awliya fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrun Qaddas sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya rijal ghaib, assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah ya nuqaba ya nujaba ya nuqaba ya budala ya awtad ya awtad arbatun ya imaman ya qutbu ya fardu ya umanau agithuni bi gausatin wangduruni bi nadratin warhamuni bi rahmatin wa hassilu muradi wa maqasidi wa qum ala qadi hawaiji inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallamakumullah ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala nabiyil khidir alaihi salam bi karamati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrun Qaddas sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sabda suci Hadratus Syekh di pagi ini adalah mengambil dari hadis Nabi. Apa itu? Tadi di mukadimah saya sampaikan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dengan yang ia cintai. Saya ulangi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dengan yang dia cintai. Hadis ini simpel dan menentukan dengan siapa kita dikumpulkan. Bahkan bukan di akhirat, akan terlihat di dunia. Dari mulai di dunia kita dengan siapa dikumpulkan, maka itulah teman kita di akhirat. Kita tidak akan bahas bahwa akhirat itu hari ini yang sering biasa disampaikan oleh Hadratus Syekh. Kita akan lebih tekan ke istilah mahabbahnya, cinta. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan merujuk ke Al-Quran dulu ya. Surah Al-Baqarah ayat 165. Ini dasar kita melaksanakan khidmat ilmiah live streaming ini. Ini surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan dari ayat tersebut. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Firman Allah, dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.
Jadi orang yang beriman ini menomorsatukan Allah. Cinta kepada selain Allah itu nomor sekian. Bahkan cinta kepada selain Allah itu karena dia cinta kepada Allah. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita ini tidak akan bisa mencintai Allah tanpa mendekati, bergabung dengan orang-orang yang sudah cinta kepada Allah. Segala sesuatu tidak akan tercapai sesuatu itu tanpa kita bergabung mengikuti orang-orang yang orang-orang ini sudah menggapai sesuatu yang kita inginkan itu. Contoh, kita mau sukses. Jualan kita mau laku. Nah, kita ini baru nih. Produksi apa saja, mau sukro, mau keripik, mau buat pakaian dan lain-lain. Kita baru nongol. Mau besar, mau maju, mau tenar, mau sukses. Maka ada sebuah prinsip ulama ahli tasawuf, ahli marifat mengatakan, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisohbati man aflaha. Ini jelas. Demi Allah, kata ulama ahli tasawuf, orang yang sukses ini tidak akan bisa sukses kecuali dia bersama-sama bergabung dengan orang yang sudah sukses. Produk makanan kita, produk pakaian kita, apapun yang kita produksi supaya tenar, dikenal orang, yang paling cepat itu nebeng, gabung dengan yang sudah tenar. Kalau kita sendirian, lama. Ikhwan akhwat rahimakumullah, apalagi cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu mudah diucapkan. Tetapi pelaksanaannya, subhanallah, hanya orang-orang pilihan Allah inilah yang sudah benar cinta kepada Allahnya. Nah, supaya kita terbawa benar juga cinta kepada Allah, bergabunglah dengan beliau. Siapa orang-orang yang sudah cinta kepada Allah secara maksimal ini? Keataskan para nabi, para utusan Allah, para syuhada solihin, para aulia-aulia Allah, para guru-guru mursyid. Dalam hal ini bagi kita adalah Hadratus Syekh Pangrasa Abah Awas. Baik. Nah, lalu cinta itu apa ya? Definisi cinta, ya bolehlah silakan berbeda-beda pendapat. Ya, ada bilang cinta itu cerita indah tiada akhir. Seserian we terus teureun-eureun. Nah, saya ingat dengan ungkapan Syekh Daud Al-Kabir. Ya, Syekh Daud Al-Kabir ini ulama ahli tasawuf yang menyatakan sebuah definisi tentang cinta. Nah, apa kata beliau? Kata beliau, al-mahabbatu an tuhibba kulluka liman ahbabtahu hatta la yabqa laka minka syai'. Apa ini artinya? Nah, kalau bahasa Cikatomas, kalau diartikan pakai bahasa Cikatomas, ya, Tasikmalaya, the true love is that you give all you have to your love, so there is nothing left for you. Wah, Haji Oni koreksi kalau salah bahasa Inggrisnya. Jadi cinta itu, kata Syekh Daud Al-Kabir, seorang ulama ahli ma'rifat, ulama ahli tasawuf, antuhibba kulluka liman ahbabtahu. Memberikan segala sesuatu yang engkau miliki kepada yang engkau cintai. Sekali lagi, ini yang pertama, yang pokok. Memberikannya segala sesuatu yang engkau miliki kepada yang engkau cintai. Segala sesuatu. Hatta la yabqa laka minka syai'. Sehingga setitik pun tidak ada tersisa untukmu, semua engkau serahkan kepada yang engkau cintai. Itu cinta yang sejati. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, cinta seperti ini dipersembahkan untuk siapa? Nah, maka disinilah kita mengetahui macam-macam mahabbah. Ada mahabbah sifatiyah, ada mahabbah fi'liyah, ada mahabbah dzatiyah. Kalau mahabbah cinta sifatiyah itu mencintai karena ada sifat-sifat yang ada di yang kita cintai.
Kalau pasangan laki-laki ya, perempuan, seorang laki-laki mencintai perempuan, kalau sifatia, karena sifatnya. Apa karena kulitnya yang putih? Apakah karena hidungnya yang mancung? Apakah karena rambutnya yang panjang? Apakah karena bicaranya yang santun? Sifat. Apakah karena halisnya ngajepat segede alaihim? Saya meresep tah bogoh karena halisna sifat. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, cinta sifatiah ini mohon maaf tidak akan abadi. Ini akan hancur. Ketika sifat yang dia cintainya hilang, pudar, maka cintanya pudar. Baik, kita maju ke yang kedua, ada mahabbah fi'liyah. Mahabbah fi'liyah, cinta fi'liyah itu mencintai dengan dasar ada fi'liyah itu pekerjaan. Kalau lebih diartikan fi'liyah itu materi, hasil dari pekerjaan. Jadi mencintai, senang mendekati kepada seseorang karena ada materi di orang itu. Sama ini juga, cinta yang didasari dengan seperti itu akan hilang, akan musnah. Nah, yang kuat itu adalah mahabbah dzatiyah. Mahabbah dzatiyah itu mencintai siapapun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan Syekh Daud Al-Kabir tadi, inilah yang disebut dengan mahabbah dzatiyah. Jadi cinta itu, kata beliau, memberikan segala sesuatu yang engkau miliki kepada orang yang engkau cintai, sehingga setitik pun gak ada yang nyisa buat kita, semua buat yang kita cintai. Nah, cinta seperti ini adalah cinta kepada Allah, cinta kepada utusan-utusan Allah. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan turunkan. Ada doa Nabi yang sangat relevan dengan keterangan-keterangan ini. Saya dengar dari pengarsa Abah juga. Beliau menyatakan, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Satu, wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba ma, tiga ya. Wa hubba ma yuqarribuni hubbaka. Ini doa Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepada kamu, kepada engkau, supaya aku hubbaka, mampu, diberikan kemampuan untuk mencintaimu, ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuka. Dan aku mohon, ya Allah, aku meminta kepadamu, ya Allah, supaya aku diberikan kekuatan untuk mencintai man, orang yuhibbuka, yang orang ini telah full mencintaimu, ya Allah. Supaya apa? Nah, supaya kita terbawa oleh orang yang sudah full cinta kepada Allah, kita pun terbawa full cinta kepada Allah. Nah, yang ketiga, yang dimohon oleh Nabi, wa hubba ma yuqarribuni hubbaka. Ya Allah, aku juga memohon kepadamu, sabda Nabi, supaya aku diberikan kemampuan mencintai ma apa saja. Yang dengan apa saja ini bisa mendekatkan aku semakin cinta kepadamu, ya Allah. Ya, jadi tidak bisa sekali lagi kita mencintai Allah tanpa mencintai orang-orang yang sudah Allah pilih untuk dimampukan mencintai Allah. Dalam hal ini, ikhwan akhwat rahimakumullah, bagi saya, manusia fi hadza zaman, manusia saat ini yang sudah full mencintai Allahnya, bukan hanya sedang banyak orang, bukan hanya di siang malam, tapi beliau mencintai Allah siang, malam, sendiri, lagi banyak orang, di mana-mana. Dengan keadaan apapun, beliau menomorsatukan Allah. Bagi saya, manusia suci saat ini adalah Pangrasa Abah Awas. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, kenapa kita ini dianjurkan, disarankan, bahkan barusan saja Nabi memohon untuk mencintai orang-orang yang mencintai Allah, itu sambungannya dengan hadis Nabi, dengan hadis yang di awal saya sampaikan. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang ini siapa? Ya siapa aja. Saya seseorang. Di sini mamang saya tuh Mang Agus seseorang. Ada Teh Ai Suryani itu seseorang. Teh Arla Bekasi seseorang. Siapa tuh anak-anak Papunuh di Cikatomas seseorang. Ya, setiap seseorang ini akan dikumpulkan oleh Allah dengan siapa saja yang dia cintai. Sekarang tanya diri masing-masing.
nih yang sedang live sekarang, tanya diri masing-masing. Saudara-saudari saya di alam dunia ini, siapa yang saudara-saudari cintai? Nggak usah dijawab. Nah, dengan orang itulah di akhirat nanti kita akan dikumpulkan. Dan ini logis loh menurut saya. Boro-boro di akhirat, di dunia oge jelema nu teu saling mencintai mah moal ngumpul. Jangankan di akhirat, di alam dunia saja orang-orang yang tidak saling mencintai dipisahkan. Dan saya berani ngejamin, ini yang nonton live streaming di Facebook saya ini, paling tidak walaupun tidak cinta, tidak benci ke saya. Kalau benci ke saya yakin gak mungkin ini nonton live streaming khidmat ilmiah sabda-sabda Baos. Sekali lagi, tidak mungkin saudara-saudari yang menyaksikan setiap pagi live sabda-sabda Pangresa Baos ini membenci saya. Ya. Kalaupun tidak benci, paling tidak ya tidak benci sehingga nonton. Kalau benci nggak mungkin, ngapain? Orang benci itu, malas gue lihat dia. Udah jauh aja. Bahkan kalau di Facebook diblokir orang yang benci itu. Ya, diblokir. Wah, pusing gua lihat statusnya juga. Cret, diblokir. Sekali lagi, nah teman-teman kita ini di dunia maya, di dunia nyata adalah semua yang kita cintai. Nah, di akhirat nanti teman kita yang akan berkumpul dengan kita adalah orang-orang yang kita cintai. Nah, kita akan sambungkan. Kenapa para murid atau siapa saja berusaha keras mencintai gurunya, mencintai aulia Allah, mencintai para nabi, para rasul? Jawabannya hadis tadi. Kita berharap yang dikumpulkan dengan beliau-beliau. Ada manqobah kan? Setiap manakib dibaca manqobah. Manqobah. Di situ di Indonesia umumnya yang dibaca manakib atau manqobah Syekh Abdul Qadir. Untuk apa? Kok manakib mulu sih? Syekh Abdul Qadir lagi, Syekh Abdul Qadir lagi. Itu hadis tadi. Ya, hadis tadi. Itu hadis awalnya begini di Bukhari jilid 5. Sahabat nanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasul, kiamat ini kapan ya? Ketika Nabi hidup, sudah ada sahabat yang bertanya, kapan terjadi kiamat? Nabi balik nanya, ma'adadtalah. Kamu sudah punya persiapan apa? Nanya kiamat. Ini sahabat menjawab, ma'adadtu ya Rasul. Aduh, nggak punya apa-apa sih. Cuma nanya aja. Nah, ada tambahannya dari sahabat itu. Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kamu siapkan? Kamu sampai bertanya kapan kiamat? Nah, jawaban sahabat itu, ahabballah wa rasulih. Aku mencintai Allah dan mencintai utusan Allah. Yaitu kalau nyebut engkau ke Nabi. Ya, sahabat ini redaksinya, ahabballah wa rasulih. Aku mencintai Allah dan utusannya. Yaitu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat itu. Maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabda. Engkau akan dikumpulkan dengan siapa saja yang kau cintai. Nah, ini oleh Pangresa Abah Aos ditafsirkan. Kalau Nabi waktu itu menjawab tidak seperti itu, maka hadis ini tidak berlaku untuk kita saat ini. Berarti berlaku untuk sahabat itu saja. Begini. Kalau Nabi menjawabnya seperti ini, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kiamat itu kapan sih? Balik bertanya, ma'adadtalah. Punya persiapan apa kamu? Sudah nanya kiamat. Dijawab oleh sahabat, ahabballah wa rasuli. Aku cinta kepada Allah dan utusannya. Kalau Nabi Muhammad SAW menjawab seperti ini, anta. Kalau Nabi menjawab seperti ini, anta ma Allah wa ma'i. Engkau akan bersama Allah dan bersama aku. Kalau Nabi menjawab seperti ini, maka hadis ini berlaku hanya untuk dia dan Nabi saat itu. Tapi tolong dipahami, hadis ini ternyata diumumkan. Sabda Nabi, anta
ma'aman ahbabta, engkau akan bersama-sama dengan siapa saja yang engkau cintai. Berarti kita pun demikian. Siapa yang kita cintai sekarang di muka bumi ini, maka di akhirat kita pasti akan dikumpulkan dengan orang itu. Maka saya di mana-mana, bagi saya mencintai Abah Aos. Walaupun belum mampu membuktikan secara maksimal, saya mencintai Abah Aos. Saya mencintai Abah Aos. Walaupun masih banyak kedustaan, it's okay, nggak masalah. Semua berproses. Saya mencintai pengrasa Abah. Saya mencintai Syekh Abdul Qadir. Saya mencintai Kanjeng Nabi. Semua kita cintai. Bentuk cintanya apa? Sering bareng. Sering ngomonginnya. Sering nyebut-nyebutnya. Itu hadis Nabi. Man ahabba syai'an faqad aktsara min dzikrihi. Ciri seseorang mencintai sebuah perkara, ciri seseorang mencintai sesuatu, cirinya dia sering ngomong-ngomong, sering ngucap-ngucap, sering nyebut-nyebut. Itu ciri cinta. Ya, maka saya, live streaming tentang Abah Aos ini membuktikan saya cinta ke Abah. Bahkan cinta Abah ke saya melebihi. Cinta saya ke Abah paling berapa? Nggak tai kukunya daripada dibandingkan pengrasa Abah mencintai saya. Cinta murid kepada Syekh Mursyid tidak sebanding dengan cinta Syekh Mursyid kepada murid-muridnya. Perlu saya sampaikan, ikhwan akhwat rahimakumullah. Kasih sayang yang sejati bukan hanya ngasih uang. Kasih sayang yang mulia bukan hanya ngasih beras. Kasih sayang yang hakiki adalah mengeluarkan seseorang dari kegelapan ruhaniyah. Itulah Syekh Mursyid. Siapapun oleh Syekh Mursyid dikeluarkan kegelapan ruhnya, kegelapan hatinya, masuk ke cahaya tarang benderang. Dengan apa? Talqin zikir. Itu adalah kasih sayang yang tidak bisa dibayar. Sekali lagi, kasih sayang yang tidak bisa dibayar. Punya apa kita? Nggak ada apa-apanya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan cintanya Syekh Mursyid kepada kita semua. Nah, jadi kembali ya, kita menyebut-nyebut Syekh Mursyid, mengagung-agung Syekh Mursyid, itu bentuk cinta yang tadi dijawab oleh Nabi, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Siapa? Siapa aja bebas. Nah, maka semoga dengan acara live streaming sabda-sabda suci pengrasa Abah ini, saya sendiri ingin terbawa oleh pengrasa Abah. Saya sendiri ingin diakui menjadi murid Syekh Mursyid. Walaupun saya merasa sangat kotor, saya merasa sangat hina, saya merasa tidak layak. Semoga pengrasa Abah semakin disempurnakan kesehatan jasmaninya, dipanjangkan usia dunianya. Hidup beliau bukan untuk beliau. Hidup beliau bukan untuk keluarga beliau. Hadirnya beliau adalah tanggung jawab Allah di muka bumi untuk kita semua. Ya ikhwan akhwat rahimakumullah. Teruslah cintai pengrasa Abah.
sampaikan kepada orang lain, siapa pengarsa Abah? Siapa beliau? Karena kita butuh beliau. Dan di kitab Miftahus Sudur itu dijelaskan ya oleh pengarsa Abah Anom. Saat ini sudah semakin sempit mencari orang yang mampu untuk menyelamatkan kamu di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Maka bersyukurlah sekali lagi kita semua ditakdirkan Allah dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Maka sampaikan kepada siapapun, siapa Abah, kepada siapapun. Dan wajib bagi semua murid menyampaikan kepada siapapun tentang gurunya. Itu syukur nikmat. Ya, seperti pengarsa Abah Awas, di mana menyampaikan Abah Anom. Kewajiban saya bukan memperkenalkan saya. Itu Abah. Tidak penting saudara-saudara mau kenal mau tidak sama saya. Yang paling penting saudara-saudara harus kenal sama guru saya. Itu begitu dulu Abah. Ke Abah Anom. Sekarang saya pun, kita pun demikian. Gak penting orang kenal kita. Kenapa? Kita gak ada kebaikannya. Orang hina, orang buruk. Yang paling penting kita bagaimana caranya mengenalkan orang ke Syekh Mursyid sebagai juru selamat. Nah, ini salah satu fungsi dari live streaming ini. Menjadi jembatan yang belum kenal dengan Syekh Mursyid, kita perkenalkan. Ya, karena semua ada pintunya, ada sebabnya, ada prosesnya. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur sepenuh langit dan bumi yang sudah dipertemukan mengambil talqin dzikir dari Syekh Mursyid. Itu adalah kunci keselamatan di dunia wal akhirah. Itu pokok. Yang lain-lain nomor sekian. Itu pokok. Ya, Abah bilang jongjon. Kalau sudah mendapatkan talqin dzikir, kita ini tenang. Jongjon. Sudah punya tempat pulang. Tidak akan bertemu dengan sakaratul maut. Tidak akan mengalami siksa kubur. Ini bukan main-main. Pernyataan. Ajaran dari Syekh Mursyid. Bahkan Abah menyatakan, lamun nunggus ditalkin, masih cicing di alam barzah atau nanaonan bertorekat, leuwih nati batur. Enggak, saya cenah ulah bertorekat. Kalau orang yang sudah ditalkin masih mengalami siksa kubur singgah di alam barzah, berarti kita sama dengan orang umum. Tidak. Bapak Ibu yang saya muliakan. Itulah kembali tentang bahwa seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa saja yang kita cintai. Semoga kita mencintai pengarsa Abah di dunia, pasti di akhirat juga akan dikumpulkan dengan beliau. Bentuk cinta para murid, para ikhwan berbeda-beda. It's okay, apa saja silakan. Semua diniatkan dalam mencintai Syekh Mursyidnya. Mencintai Syekh Mursyid sama dengan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Mursyid, para silsilah para nabi inilah yang Allah pilih untuk dimampukan mencintai Allah secara full, secara total. Nah, kita ini siapapun, saya berani mengatakan tidak akan bisa mencintai Allah secara maksimal, zahir dan batin, tanpa mengikuti pola cinta yang sudah ditetapkan oleh utusan-utusan Allah ini. Inilah edisi khusus ya, tentang Maulid pengarsa Abah. Ya, pengarsa Abah, alhamdulillah kita membahagiakan guru, dipersilakan di setiap daerah, di madrasah masing-masing, ikhwan akhwat, untuk merayakan, bersyukur tentang ulang tahun pengarsa Abah yang ke-78 di tahun Hijrah ini. Bahkan Abah menyatakan, siapa saja para ikhwan yang memperingati Maulid Abah sama dengan memperingati Maulid dirinya. Siapa saja yang memperingati kelahiran pengarsa Abah sama dengan kita ini memperingati kelahiran diri kita. Maksudnya gimana? Karena Syekh Mursyid ini yang melahirkan ruh kita. Gitu. Jadi memperingati kelahiran Syekh Mursyid hakikatnya memperingati kelahiran ruh kita.
Ketika ditalkin, itulah ruhani kita dilahirkan oleh tabibur ruhani, oleh dokter, oleh bidan roh, yaitu Syekh Mursyid. Ya, silakan, sudah disampaikan oleh Ketua Madrasah Pusat Al-Mukarram Ki Haji Cecep Abdul Somad untuk para ikhwan di daerah yang saat ini dengan kondisi lockdown tidak diberikan kemampuan untuk bisa hadir di sini, laksanakan saja. Tawasulan, potong tumpeng, potong kue, apa saja bentuknya di rumah masing-masing. Wah, saya nggak ada siapa-siapa, ya sendiri. Ya, sendiri beli kue, tawasul di situ khusus buat pengrasa Abah, sama saja. Syekh Mursyid mengetahui semua kebaikan, niat baik murid-muridnya. Itulah ikhwan akhwat rahimakumullah, khidmat ilmiah dari sabda suci Hadratus Syekh Pengarasa Abah Awas yang mengambil dari hadis Nabi tadi, bahwa setiap orang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Maka lihatlah kanan kiri depan belakang kita, siapa nih orang-orang yang di dunia sekarang kita sering ngobrol, kita sering bang, teman kamu nanti di akhirat dia, udah gitu selesai. Maka gabungkanlah diri dengan ruh suci Syekh Mursyid dan orang-orang pecinta kesucian jiwa ini. Gabung aja. Gak usah ngomong saya begitu, gabung, seret sudah. Ketika bergabung, kita masuk ke hadis itu, maka kita terbawa dengan rombongan suci Hadratus Syekh para Nabi. Mohon maaf, ya, khidmat ilmiah di pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Yang baru masuk ada Kang Dadang Al-Mukarram, Bapak Kiai Tamsir Sarwendo ya dari Bekasi. Selamat bergabung. Semua sekali lagi semua video live streaming ini diabadikan di channel YouTube saya dengan alamat Dai Pandawa 5. Jadi yang baru gabung, yang belum tahu dari hari pertama, silakan saja diklik, lihat di Dai Pandawa 5. Yang butuh, yang nggak butuh nggak usah. Kan saya bilang tadi, kalau yang benci mah boro-boro ngeklik ya. Males lihat mukanya juga. Ya, selamat. Sebentar lagi melaksanakan sholat duha. 8 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, dan sholat sunat kifaratul bauli. Dan setelah ini saya juga akan menghadap sowan ke Syekh Mursyid Pengarasa Abah untuk sounding acara nanti. Pada asar kita mulai. Dan menurut informasi, Pengarasa Abah nanti malam akan langsung memimpin sholat sunat tarawih perdana di Masjid Bayutisiri di atas, di kampus itu. Ya, sudah disiapkan segala sesuatunya. Insya Allah acara langsung di atas dari mulai sebelum maghrib, amaliyah sampai tarawih, musafah dan bubar. Terima kasih ikhwan akhwat rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua ditakdirkan Allah terus mencintai Syekh Mursyid, dibersamakan oleh Syekh Mursyid, diampuni dosa-dosa kita semua. Dan yang tadi, semua dengan hal ini kita disatukan fid dunya wal akhirah dengan Syekh Mursyid yang sudah jelas kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.